Nun sewu Pak Ujan, sedang Ya, sibuk Ibu. tidak? Enggak, ini lagi santai saja. Gimana ada yang bisa eh, saya bantu? Ini Pak, mohon maaf, saya mau berbincang-bincang terkait P5 kemarin yang sudah seolah kita laksanakan kan ya Pak. Oh iya. Kebetulan Pak sebagai koordinator P5 yang temanya bangunlah jiwa dan raganya betul Pak? Oh, nggih Bu Iis, kemarin memang kurang lebih sekitar 3 pekan kegiatan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya untuk kelas 10 sudah berjalan. Uh, Gimana? Ada yang perlu didiskusikan lagi, Bu Is? Iya Pak, gini Pak. Terkait kemarin yang kegiatan P5 yang sudah setelah kita laksanakan ya Pak, saya mengapresiasi dengan baik Hmm, mulai dari tahap awal itu nih Pak sampai ya. pelatihan aksi dari anak-anak dan gelar karya. Kira-kira menurut Pak Ujen itu sudah berjalan dengan baik atau belum Pak? Kalau dari pandangan saya sih ya sudah oke. Tapi ini dari Bapak sendiri nih yang sebagai Oke, koordinatornya. Menurut oke, Bapak sudah baik atau belum Pak? oke. Terima kasih, Bu Is. Kalau dilihat secara umum, garis besar, mungkin untuk kegiatan P5 yang dilaksanakan kurang lebih 3 minggu kemarin sudah berjalan uh, cukup baik, tapi memang masih banyak perbaikan. Oh iya Pak. Kalau menurut saya Pak, menurut Bapak, maaf. Kalau menurut Bapak, saya mau tanya ini Pak. Kira-kira yang menurut Pak Ojen itu perlu menjadi perbaikan itu yang mana Pak? Oke, untuk Apa apa dari segi bangunlah waktu? ya untuk bangunlah jiwa dan raganya kan memang di kelas 10 ini waktunya lama gitu ya, Bis. Waktunya Sistem lama. blok ya Pak ya? Sistem blok waktunya lama, di mana manajemen waktunya memang harus dipersiapkan secara matang. Mungkin untuk kegiatan P5 yang kemarin, mungkin saya selaku koordinator atau pimpinan proyek belum bisa mengatur jadwal atau membuat alur kegiatan di mana anak itu dari pagi sampai sore itu terus berkegiatan. Masih ada banyak waktu yang longgar itu, Bu Is. Di mana waktu yang longgar itu uh, sangat rentan sekali digunakan untuk anak-anak untuk hal-hal yang lain seperti jajan di kantin, terus main HP, terus mungkin bisa tidur mungkin bahkan itu yang mungkin perlu diperbaiki untuk kegiatan kedepannya seperti itu. Oh iya. Kalau ini Pak, kalau boleh dinilai nih Pak, Nih, dari rentan 1 sampai 10 Pak. Kalau satu sih insya Allah tidak lah ya Pak. 1, 2, 3 itu insya Allah tidak. Karena saya juga menyaksikan sendiri ya Pak. Ini selaku Bapak selaku koordinatornya. Rentan 1 sampai 10 menurut Bapak kegiatan T5 kemarin mulai dari proses awal kemudian sampai di gelar karya itu dapat nilai berapa Pak? Di posisi berapa kira-kira menurut Bapak? berapa ya Ibu ya? Ya mungkin 7 lah pas kalau istilah mapel dulu itu pas KKM mungkin lah 7 Ibu. Oh iya iya iya. Pas kakak Hmm, 7 ya Pak. iya. Kenapa Bapak memberikan nilai 7 Pak? Iya, karena itu tadi beberapa saya menyadari sendiri setelah setelah kegiatan berlangsung itu ternyata selain waktu yang kurang bisa dimaksimalkan oleh peserta P5, di mana kegiatannya itu lebih banyak cenderung ke kegiatan sehat raga seperti itu. Oh gitu. Harusnya harusnya imbang antara jiwa dan raga. Jiwa dan Ini lebih dominan di raganya.
di mana kegiatannya kemarin itu senam irama, dan yang kedua itu kombinasi antara PBB dengan senam irama. Nah, itu masih dominan untuk raganya. Walaupun sebenarnya jiwanya sudah ada pemateri yang dari puskesmas, di mana ada makanan sehat, ada kesehatan jiwa, ada kesehatan makanan, tapi menurut saya kurang maksimal. Mungkin masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa lah untuk membangun kesehatan jiwanya mungkin. Oh iya Pak, berarti sebenarnya di waktunya itu kurang maksimal nih Pak, walaupun sebenarnya waktunya itu panjang, 3 pekan ya Pak, 3 minggu, tetapi mungkin kurang memanfaatkan waktu dengan baik kayak gitu ya Pak. Apalagi siswa tetap kepulangannya sore ya Pak ya, dari jam sore Bu, sore tetap jam 15.30. Oh iya, kemudian dari hal-hal yang kurang maksimal itu Pak, menurut Bapak mana nih yang harus kita perbaiki Pak? Oke, yang harus diperbaiki mungkin kalau untuk aktivitas, saya kan sehat jiwa dan raga. Untuk kegiatan fisiknya mungkin saya rasa sudah lebih dari cukup. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu yang jiwanya. Jiwanya itu mungkin bisa ditambahkan ke depan itu kegiatan-kegiatan di pagi hari seperti tadarus bagi yang muslim, dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha, nanti baru berkegiatan, dan nanti siang untuk meminimalisir waktu yang terbuang dengan sia-sia, itu kita bisa melakukan sholat duhur secara berjamaah, nanti dilanjutkan dengan tadarus lagi, biar waktu yang ada itu bisa digunakan untuk kegiatan positif. Oke, berarti dari hal-hal yang kurang maksimal itu kita selidiki hal-hal yang positif ya Pak ya. Ini apa itu Pak? Ya untuk kedepannya bisa kita terapkan itu ya Pak ya, daripada nanti waktunya terbuang sia-sia. Kemudian Pak, kira-kira Pak untuk merealisasikan ide selain itu, apakah ada langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan agar solusi tadi itu bisa terrealisasikan Pak? Kira-kira Bapak mau misal berkolaborasi dengan siapa ya gitu, tidak mungkin Bapak itu sebagai koordinator itu berjalan dengan sendiri ya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya apa yang Bapak lakukan? Terima kasih untuk langkah-langkah yang awal. Memang kita melakukan evaluasi itu kita laksanakan mulai dari pembimbing dari bawah nanti sampai koordinator. Kita melakukan evaluasi apa yang harus ditingkatkan, dan yang lebih utama ini nanti adalah berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru mapel PAI. Mungkin ini memang tidak bisa berjalan sendiri, harus berjalan beriringan, antara kolaborasi antara pas kebetulan saya guru PJOK, nanti berkolaborasi dengan guru pendidikan agama Islam bagi yang beragama Muslim. Tentunya yang bukan beragama Muslim nanti ada perlakuan tersendiri. Nanti itu yang awal kita koordinasi, nanti kita masukkan juga, kita libatkan juga rekan-rekan guru dari guru pendidikan agama Islam. Seperti itu. Bagus Pak itu sebenarnya ya. Jadi melibatkan guru Pak juga nih Pak. Kemudian gini Pak, yang menjadi tolak ukur kesuksesannya apa Pak menurut Pak Ujan? Untuk menjadi tolak ukur kesuksesannya, yang pertama ada 2 indikator mungkin ya. Yang pertama, anak melakukan aktivitas fisik, terutama tujuannya agar anak menjadi bugar, seperti itu. Apalagi
kegiatan fisiknya banyak, ditambah pada saat kegiatan siang ada makan bersama. Tentunya itu bertujuan agar anak menjadi sehat dan bugar. Terus yang kedua itu sehat jiwanya, artinya sehat jiwanya itu kita titik beratkan terhadap sholat 5 waktu. Seperti itu. Diharapkan setelah kegiatan P5 selesai, jadi anak sholat berjamaah itu tidak hanya pada saat kegiatan P5, tapi nanti setelah itu berkelanjutan seperti itu. Oke Pak, jadi gini ya Pak, berarti mulai dari awal itu harus memanfaatkan waktu dengan baik, berkolaborasi, tentu saja berkolaborasi dengan guru-guru yang terkait ya Pak, apalagi yang ingin Bapak manfaatkan dengan baik adalah waktu sholat berjamaah bersama ya. Jadi dengan kolaborasi dengan guru mapel PAI. Kemudian Pak, kira-kira Bapak kapan nih akan melaksanakan sesuai dengan rencana Bapak ini? Ini kan P5 sudah berlangsung, sudah berlalu ya Pak ya. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan yang sudah Bapak rencanakan? Kebetulan di semester ke depan kelas 11 belum melaksanakan kegiatan P5 tentang temalah bangunan jiwa dan raga. Mungkin di bulan Februari mungkin akan saya coba untuk melaksanakan kegiatan dari awal dan tentunya atas dasar perbaikan-perbaikan yang tadi sudah diskusikan dengan Bu Iis seperti itu. Walaupun nanti seandainya saya bukan pimpinan proyeknya, saya masih terlibat, saya masih menjadi koordinator dan sebagainya, jadi bisa menjadi masukan buat rekan-rekan yang lain. Iya Pak, berarti alangkah baiknya memang harus mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu yang lain Pak, yang jelas sebagai koordinator kan pasti ada fasil-fasilnya ya Pak ya, ada fasilitator. Iya, ada. Iya. Ya, koordinator itu di bawahnya masih ada fasilitator. Di setiap kegiatan P5 itu pasti ada evaluasi ya Pak ya? Iya, ada Ibu. Setiap selesai atau ini Pak, setelah satu tema itu selesai atau setiap kali selesai di hari itu evaluasinya? Untuk evaluasi ada evaluasi harian, mingguan, dan evaluasi secara umum. Evaluasi harian mungkin dilaksanakan setiap sore. Jadi sore sebelum pulang anak kita apelkan, kita evaluasi untuk kegiatan pada hari ini, hari itu yang dilaksanakan, juga untuk persiapan untuk kegiatan besok pagi. Evaluasi mingguan itu dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan kita selama 1 minggu. Tentunya tentang persiapan juga untuk kegiatan di minggu berikutnya. Nah, di evaluasi akhir kemarin setelah gugatan P5 selesai penutupan, kita melakukan evaluasi akhir di mana seluruh Bapak Ibu guru yang terlibat kita undang, kita melakukan evaluasi, tentunya merefleksi apa yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama. Tentunya nanti harapannya di kegiatan berikutnya itu akan jauh lebih baik lagi, seperti itu. Berarti evaluasi itu setiap hari ada, setiap pekan ada, dan evaluasi akhir juga ada Pak. Menurut Bapak itu efektif tidak Pak? Mungkin tidak begitu efektif ya. Mungkin yang setelah dilaksanakan evaluasi itu cukup satu mungkin di akhir kegiatan seperti itu. Oke, berarti dapat saya simpulkan ya Pak ya, bahwa kegiatan P5 yang Bapak laksanakan 3 pekan kemarin itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Dari rating nilai itu 1 sampai 10 Bapak memberi nilai 7 ya Pak. Kemudian kekurangannya itu ada pada kurang memanfaatkan waktu dengan baik, padahal waktunya 3 pekan ya Pak ya. Kemudian yang bisa untuk memaksimalkan waktu dengan baik dengan cara Bapak berkolaborasi dengan rekan lain nih Pak, atau guru mapel lain nih Pak. Oke.
mungkin evaluasi ini dapat Bapak laksanakan di P5 selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Usen atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita semua. Terima kasih Bapak juga bisa melanjutkan kegiatannya Bapak. Mohon maaf saya mengganggu Pak. Terima kasih Ibu Is, sama-sama.